Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Oke, ini adalah masuk hari kedua perdana kita memasuki materi yang paling awal dan paling dasar, yaitu mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Untuk sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita perkenalan atau absen terlebih dahulu agar memperdalam pengenalan kita. Untuk yang pertama, absen pertama yaitu Jaki, hadir. Jaki, boleh Pak. Judi masuk. Raffi masuk. Hadir Pak. Rehan masuk. Sulhan masuk. Oh enggak masuk ya. Ini bagaimana ini hari pertama materi bisa masuk ini. Boleh Pak. Oke, selanjutnya masuk ke dalam materi yaitu mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kita menggunakan LCD untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa dilihat di dalam layar LCD kita untuk bab pertama yaitu mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Lanjut. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas kepada Al-Quran dan hadis. Jadi, apa yang kalian ketahui mengenai Al-Quran dan hadis? Kita Pak. Oke, Al-Quran dan hadis merupakan kitab. Al-Quran dan hadis merupakan kitab Islam yang saling berpegang erat di keduanya. Jadi Al-Quran yaitu berasal dari kata qara'a, artinya apa? Bacaan. Qara'a yaitu bacaan. Jadi Qur'an merupakan bacaan dan yang disempurnakan menjadi Quran, sebuah bacaan dan diawali oleh ditambahi dengan alif sebagai penguat, sebagai penyempurna, yaitu yang memiliki Al-Quran yang memiliki arti bacaan yang disempurnakan. Jadi bacaan yang sempurna ini dimaksudkan sebagai bukan hanya sebagai bacaan saja, tetapi kandungan dan petunjuk yang ada di dalamnya paling sempurna. Kesempurnaan Al-Quran terbukti oleh anak kecil, anak-anak atau orang dewasa dalam mengajarkan kepada anak-anaknya, yaitu diberikan kemudahan dalam membacanya. Dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah yaitu ayat 185. Al-Quran memiliki makna bacaan yaitu sebagai berikut. Silakan dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat tersebut memiliki arti beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu memiliki pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran telah disebutkan pada ayat tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, dengan pengertian Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, yaitu dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, yang dimana Al-Quran bukan ucapan dari Nabi Muhammad maupun siapapun. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk pada zaman Nabi Muhammad, di mana pada saat itu sebuah pertanyaan-pertanyaan muncul dan masalah-masalah muncul yang tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yang dimana sebagai suri tauladan bagi umat Muslim sampai zaman sekarang. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yaitu di mana Al-Quran diturunkan bertahap sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang terakhir, yaitu Al-Quran dibaca sebagai ibadah. Jadi dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, kita sebagai umat Muslim apabila membacanya dapat menjadikan suatu ibadah yang dimana mendapatkan pahala di dalamnya. Selanjutnya mengenai nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran di sini terbagi menjadi dua, yaitu kitab, Alkitab, dan Kitabullah. Apa? Oh iya, silakan, Pak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah, yang dimana di dalamnya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Furqan. Aduh. Jadi sebutan ini terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1, yaitu bisa dibaca bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yang dimana Allah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi Al-Furqan ini sebagai petunjuk atau peringatan. Sebagai peringatan. Waalaikumsalam.
Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui nama-nama Al-Quran yang dimana disimpulkan bahwa nama Al-Quran yaitu Al-Furqan dan Kitabullah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini terdapat ada 3 secara umum, yaitu apa saja? Ada yang tahu? Tahu Pak. Oke, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber ajaran pertama yang secara umum diberikan kepada manusia, yaitu secara umum tidak mengandung ke agama Islam saja. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Jadi apabila terjadi sesuatu yang di luar nalar, bisa dijelaskan pada Al-Quran. Dan selanjutnya mengenai petunjuk hidup manusia ke jalan lurus, tetap berbagai hal, yaitu sebagai pedoman hidup tadi. Yang terakhir sebagai pengontrol pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti pada kitab Injil, Zabur, dan Taurat tersebut. Jadi 3 kitab tersebut disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi sumber hukum terdapat 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang mana? Oke, ijma ini termasuk kesepakatan, iya, kesepakatan para ulama. Dan qiyas ini apa ya? Lali aku. Ijma ini merupakan kesepakatan para ulama yang dimana sebelum kesepakatan itu dikumpulkan jadi satu, jadi apa itu kesepakatan tersebut dirundingkan dan disetujui atau tidak. Untuk qiyas ini merupakan pengukuran atas sebelum kesepakatan lainnya, yaitu apabila kesepakatan yang sebelumnya itu ada yang hasil yang lebih baik, maka yang terakhir digantikan, yang lama digantikan oleh yang baru. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk manusia secara umum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Al-Quran ini tidak mengikat kepada suatu agama untuk mengambil isinya.
Jadi Al-Quran ini tidak hanya mengandung keilmuan agama, tetapi juga mengandung ilmu universal, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam semesta. Yang kedua, bagi kehidupan manusia, ya ini sudah dituliskan tentang tadi sebagai petunjuk manusia secara umum yang sudah dibaca tadi pada Quran surah Al-Baqarah 185. Kembali lagi ke nama-nama Al-Quran tadi. Nah, jadi Al-Furqan ini tadi dapat dikembangkan kepada ke pembedaan antara yang hak dan yang batil. Yakni antara kebaikan dan keburukan sebagai petunjuk itu tadi. Masuki materi ke yang hadis. Tahu kan hadis? Apa itu hadis? Hah? Hadis baru? Apa yang baru? Itu perkataan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hampir benar. Jadi hadis ini merupakan segala sesuatu perbuatan, pengucapan, ketetapan dan penghiyaan apa? Mendiamkan. Ya. Mendiamkan itu apa itu namanya? Jadi apabila ada sahabat yang melakukan dan jika didiamkan jadi itu boleh oleh Nabi. Nah, ini sudah ada di dalam materi yaitu mengenai pembahasan tersebut yang dimana perkataan, perbuatan, takrir dan himah. Jadi yang pertama perkataan, yaitu perkataan semua Nabi Muhammad yang baik, tapi nggak mungkin berkata jelek, yaitu bisa sebagai sebuah hadis, sebagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, sebagainya. Selanjutnya perbuatan Nabi Muhammad, yaitu penjelasan praktis Nabi Muhammad terhadap peraturan yang jelas, seperti pada rakaat sholat, haji, berzakat dan lain-lain. Takrir ini jadi tadi yaitu mendiamkan. Nah, di mana keadaan beliau mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan atau reaksi terhadap perbuatan sahabat. Jadi apabila tidak melakukan sanggahan terhadap perbuatan sahabat, maka Rasulullah SAW menyetujui perbuatan tersebut, memperbolehkanlah. Yang terakhir yaitu himah, yang dimana himah ini keinginan atau keadaan. Keadaan Rasul Nabi Muhammad. Jadi pada himah terdapat sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya. Jadi bagaimana digambarkan oleh sahabat tersebut, bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad dan silsilah nasab atau tahun kelahiran yang
ditetapkan oleh para sejarawan. 5, yaitu keinginan melaksanakan suatu hal yang seperti keinginan, seperti halnya puasa Asyura dan ya seperti puasa hari Asyura dan diperintahkan kaum muslim. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad mau melaksanakan puasa namun tidak dapat melaksanakan karena keburu dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi selanjutnya mengenai fungsi hadis. Sekarang ganti fungsi hadis. Oke, langsung saja fungsi hadis yaitu menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran, yang dimana saat itu dalam Al-Quran belum ada penjelasan yang kuat mengenai hukum yang telah dituliskan oleh di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu merinci ayat-ayat yang mujmal, yaitu seperti ayat-ayat yang masih rancu, belum ada tujuan yang jelas atau untuk siapa dan bagaimana melaksanakannya. Selanjutnya yang ketiga mengenai fungsi menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, yakni apabila ada sesuatu ayat Al-Quran yang ingin melaksanakan sesuatu dan belum ada kewajiban atau sunnah atau mubah atau makruh, maka di dalam hadis dijelaskan tersebut. Yang terakhir mengenai pembatasan keumuman Al-Quran, yang dimana tadi Al-Quran merupakan universal atau umum, tidak mengikat suatu agama. Jadi dalam hadis ini sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam diperkuat dan dibatasi dengan adanya hadis tersebut. Nah, ini tadi yang menguatkan dan mengukuhkan Al-Quran ini tadi bisa dilihat di paling atas, yaitu sesuatu yang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa ini sudah ada dalam Al-Quran, namun belum ada hukum yang kuat. Jadi sebagai mempertegas bahwa puasa wajib. Paham, kuwi enggak jajan. Selanjutnya menguraikan dan menjelaskan dan merincikan ayat-ayat yang global. Ya, sudah dijelaskan tadi di mana hadis ini sebagai memberikan peran khusus kepada ayat-ayat yang universal atau secara umum. Aduh. Yang ketiga menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Hukum yang ada merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditujukan pada, misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam dan memakai cincin emas bagi laki-laki dan kain sutra bagi laki-laki dan lain-lain. Yang terakhir membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat yang masih umum pengertiannya, baik laki-laki maupun perempuan, Islam atau bukan. Jadi dalam hadis ini ditegaskan dalam membedakan antara laki-laki perempuan, Islam dan bukan Islam, sehat sakit, berpergian maupun di rumah dan lain-lain. Nah, kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa fungsi Al-Quran dan hadis yaitu sebagai kitab suci yang diturunkan sebagai kitab atau mukjizat Nabi Muhammad dan sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Yang sebelumnya ditentukan pada zaman tersebut dan dengan Al-Quran digunakan oleh
pada manusia akhir zaman seperti kita-kita ini. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Jadi apabila dalam Al-Quran belum ada hukum yang kuat, maka di dalam hadis bisa dicari, itu dapat menguatkan hukum tersebut. Hadis merupakan sumber kedua hukum ajaran Islam. Jadi sebagai pedoman setelah Al-Quran tersebut ada hadis yang bisa dijadikan pedoman. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Jadi apabila sesuatu orang belum memahami syariat, dapat membaca sebuah hadis yang mengenai sesuatu yang belum ia pahami. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dengan hasil belajar hari ini? Silakan Pak. Wah, ini. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dan dapat dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu bab kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.